warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Bella Kurnia, Hani Nur Aini, dan saya sendiri dari Indri Sunario Putri. Kami dari kelas PGMI 02 tahun 2019. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang materi pembelajaran IPS kelas 6 SD atau MI, yaitu dampak globalisasi. Yang kami akan bahas yaitu tentang pengertian globalisasi, globalisasi dalam masyarakat, dampak globalisasi dalam kehidupan masyarakat, dan peran Indonesia dalam globalisasi. Adapun pemateri pertama yang itu adalah saya sendiri. Saya akan membahas tentang pengertian globalisasi dan globalisasi dalam masyarakat. Istilah globalisasi sudah sering kita dengar. Globalisasi berasal dari kata global, yaitu mendunia, dan isasi, yaitu proses. Jadi dapat kita simpulkan bahwa globalisasi adalah suatu proses masuk ke dalam ruang lingkup dunia. Itu kita akan membahas tentang globalisasi dalam masyarakat. Biasanya globalisasi dalam masyarakat ini kebanyakan pada bidang teknologi. Contohnya yaitu ada televisi dan satelit komunikasi, yang kedua ada telepon, dan yang ketiga ada komputer dan internet. Yang pertama kita akan membahas tentang televisi dan satelit komunikasi. Pada saat ini, televisi bisa dikatakan bukan barang yang mewah, karena kita ketahui bahwa sudah hampir semua rumah sudah memiliki televisi. Namun televisi itu bisa dikatakan suatu teknologi yang lumayan penting, karena televisi ini menyajikan berbagai informasi, hiburan, olahraga, dan bahkan iklan. Dan setelah itu, televisi dan media komunikasi lainnya itu semakin berkembang pesat karena telah dioperasikannya sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD Palapa. Selanjutnya kita akan membahas tentang telepon. Perubahan pesat pada bidang teknologi lainnya itu ada telepon. Sekarang masyarakat sudah banyak yang memiliki handphone atau telepon seluler ini. Karena kita ketahui handphone ini dapat dibawa kemana saja, harganya yang cukup terjangkau, dan juga jaringannya yang luas. Selanjutnya kita akan membahas tentang komputer dan internet. Komputer adalah alat pengolah data yang dapat membantu kita mempermudah, mempersingkat, dan mempercepat pekerjaan. Banyak perusahaan, kantor, bahkan rumah yang sudah memiliki komputer. Komputer terbaru atau Platinum ini sudah dilengkapi dengan internet, yang mana internet ini memudahkan kita untuk mengakses atau menerima, bahkan meminta berbagai informasi dari berbagai dunia untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di dunia. Setelah itu, internet ini merupakan singkatan dari bahasa Inggris, yaitu International Network, yang mana artinya adalah jaringan internasional. Sekian penjelasan dari saya tentang pengertian globalisasi dan globalisasi dalam masyarakat. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Bella Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Bella Kurnia akan melanjutkan penjelasan materi dampak globalisasi. Yang pertama tadi pengertian globalisasi sudah dibahas oleh Kak Indri. Dan selanjutnya yaitu saya akan membahas dampak globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Globalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi. Oleh karena itu, globalisasi telah membawa perubahan perilaku terhadap kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pertama itu perubahan perilaku masyarakat. Globalisasi telah membawa pengaruh yang luas, terutama perubahan perilaku masyarakat dalam berbagai hal. Misalnya tuh gaya hidup, perjalanan, komunikasi, makanan, pakaian, nilai-nilai dan tradisi.
Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu ada dampak globalisasi. Dampak globalisasi ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, yang pertama beberapa dampak positif yang terjadi globalisasi yaitu yang pertama itu masyarakat semakin maju, yang kedua semangat kerja meningkat, yang ketiga ruang sosial semakin terbuka, yang keempat yaitu pertukaran budaya, yang kelima yaitu pasar semakin luas. Nah, itu dampak positifnya. Sedangkan dampak negatif globalisasi ini ada pun beberapa dampak negatif ya, yaitu yang terjadi globalisasi yaitu ialah membanjirnya produk luar negeri, yang kedua yaitu ketergantungan terhadap negara maju, yang ketiga yaitu lapangan kerja semakin sempit, yang keempat yaitu kerusakan lingkungan hidup, yang kelima yaitu nilai-nilai sosial dalam masyarakat semakin luntur. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu sikap kita terhadap globalisasi. Nah, globalisasi bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Kita harus pandai menyikapi. Kita harus pandai menyikapinya. Nah, kita harus pandai dalam memilih informasi, termasuk contohnya film-film dari luar. Nah, informasi atau film dari luar yang baik dalam artian positif kita ambil. Sedangkan informasi atau film yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita dalam artian negatif itu kita buang. Nah, itu saja penjelasan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Kak Hani Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nuraini. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu saudari Bella. Peran Indonesia dalam globalisasi. Indonesia di era global dapat berperan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya maupun di bidang perdagangan, produksi, dan investigasi. Nah, contohnya itu dalam kegiatan atau dalam bidang ekonomi, yaitu seperti kegiatan perdagangan, Indonesia mengadakan hubungan dagang dengan Korea Selatan atau hubungan bilateral. Nah, yang kedua itu seperti kegiatan produksi, yang mana Indonesia merupakan salah satu negara-negara yang mengekspor minyak dalam organisasi OPEC. Nah, yang ketiga itu seperti kegiatan investigasi. Nah, dalam kegiatan investigasi, Indonesia ini telah memberikan izin kepada perusahaan asing untuk melakukan usahanya di Indonesia. Misalnya itu seperti memberikan kesempatan kepada PT Caltech untuk melaksanakan pembangunan minyak bumi di Indonesia. Dan juga yang kedua itu ada di bidang sosial. Nah, bidang sosial ini Indonesia telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain seperti di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Contohnya itu Indonesia sering melakukan pertukaran pelajar dan juga mahasiswa. Lalu yang ketiga yaitu bidang budaya. Indonesia memiliki banyak ragam budaya serta rumah adat, tarian daerah, upacara tradisional, dan sebagainya. Budaya merupakan salah satu kekayaan negara. Banyak wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, mereka tertarik dengan budaya Indonesia. Semua ini menjadi salah satu wisata di Indonesia. Dan yang ketiga itu seperti bidang politik dan keamanan. Nah, dalam ini hubungan politik Indonesia dengan negara-negara lain sangat erat. Hal ini dibuktikan dengan saling menempatkan duta besarnya. Seperti Indonesia menempatkan duta besarnya di Australia, dan sebaliknya Australia juga menempatkan duta besarnya di Indonesia. Dan yang kelima itu adalah bidang lingkungan hidup. Nah, Indonesia ini memiliki hutan yang luas. Kawasan hutan Indonesia ditetapkan sebagai paru-paru dunia. Namun setiap tahun luas hutan di Indonesia selalu berkurang. Hal ini dikarenakan adanya penebangan liar dan pembakaran hutan. Indonesia mendapatkan kritikan dan protes dari negara-negara lain dan organisasi internasional. Oleh karena itu, pemerintah melalui upayanya akan menangkap dan pembakaran tersebut. Selain itu, pemerintah bersama masyarakat juga mulai melakukan penanaman kembali seperti reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.